Tiada mereka yang berilmu, saudara-saudara. Baik, giliran waktu saya ya, Gus ya. Waktu saya, Gus. Jadi begini, Gus. Saya hampir putus asa, tapi saya masih percaya. Masih percaya saya ada satu orang muslim yang pinter. Masih percaya. Tapi sampai hari ini sudah 13 tahun saya cari belum ketemu. Begini Gus Wafi, dengarkan ya. Namanya terjemah itu baik terjemahan Bible maupun terjemahan Al-Quran, terkadang ada ayat-ayat tertentu yang memang salah diterjemahkan. Kita akui sama-sama. Nah, salah di dalam waktu saya ini Gus Wafi. Bukankah ini waktu saya? Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Tadi kamu mengatakan, mana di sini Firaun? Nggak ada di sini Firaun. Di dalam surat Yusuf, lalu adik Yusuf dalam tanda kurung Bunyamin. Saya tanya, di ayat Quran mana ada Binyamin? Kalau ada saya lompat dari Monas. Nggak ada. Namanya terjemahan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Dapat dari mana Al-Quran Binyamin itu? Tolong Gus Wafi tegas jawab. Dapat dari mana bahwa adiknya Yusuf bernama Binyamin yang dirubah oleh penerjemah Al-Quran jadi Bunyamin, nggak tahu artinya apa. Kalau Benyamin ada artinya, ya kan? Nah sekarang begini, jujurlah Gus Wafi akui bahwa para mufasir atau penerjemah Al-Quran nyolong dari Bible. Ayo aku itu, ya, tolong aku itu Gus Wafi, biar kita enak diskusinya. Nah, Gus Wafi tadi melakukan perbandingan. Ini di dalam Matius. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oh, ini suara Bapak didengar ini. Didengar suara Bapak. Tapi di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, saudara, katanya suaranya tidak bisa kamu dengar. Gus Wafi, aduh, makanya saya kecewa bener sama orang Islam ini. Ketika Yesus menyembuhkan mata orang buta yang sejak lahir pada hari Sabat, Yesus ditentang oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa kamu menyembuhkan bekerja pada hari Sabat? Mereka nggak senang karena Yesus melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Lalu Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka tidak mengenal Bapaknya Yesus. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak kenal. Suaranya pun tidak kamu kenal. Itu ngomong kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mana data ini, weh? Lu makanya dibaca. Bible itu kalau baca dari atas sampai bawah. Setidak-tidaknya Anda baca itu satu perikop. Jangan seperti membaca Al-Quran, satu ayat tiba-tiba nongol. Nih, bayangkan. Di dalam Bible, Musa itu sedang menggembalakan domba. Lalu dia melihat penglihatan. Maksudnya apa? Maksudnya Musa itu ingin diutus ke Mesir. Ya kan? Nah, di dalam Al-Quran narasi itu dijiplak, tetapi apa? Ketika Musa melihat api di lembah tua itu, dia berkata, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini apa-apaan ini? Masa ada narasi dirikanlah sholat untuk mengingat? Dari mana jalan ceritanya? Tapi kalau ke situ Gus Wafi belum sanggup karena Gus Wafi belum tahu apa-apa tentang Al-Quran. Gini, yang ingin saya maksudkan begini Gus Wafi, tolong kita akui bahwa para penafsir Al-Quran itu memang mengambil rujukannya dari Bible. Contohnya apa? Nama adik Yusuf itu namanya Bunyamin. Jujur Gus Wafi, itu nyolong dari Bible. Gak ada ilmu nausorob. Nausorob dari mana bisa tahu adiknya orang namanya Bunyamin? Terus yang kedua, masih banyak lagi tuh. Berapakah jumlah murid Isa Hawariyun? Dari mana mereka tahu 12? Nahu sorob apa itu? Pasti mereka nyolong lagi dari Bible. Namanya Yuhanan. Namanya ya begini-begini. Nyolong lagi dari Bible. Nama istri Ibrahim. Ada Hajar, ada Sarah. Nyolong lagi dari Bible. Nggak ada di Quran istri Ibrahim namanya Sarah Hajar. Nggak ada. Kalau ada saya terjun dari Monas. Pokoknya teman-teman, kalau teman-teman betul melakukan penelitian, saya orangnya yang telah melakukan penelitian Bible dan terhadap Al-Quran.
Saya dan semua orang yang menggunakan akal sehat akan menyimpulkan bahwa Al-Quran melakukan penjiplakan, penipuan terhadap Bible. Dan Zuma sudah mengakui, nantikan video saya akan menguploadnya. Zuma sudah mengakui kemungkinan Quran itu menjiplak Bible. Tunggu videonya saya upload. Ngeri. Mana Berat. Hai. Silakan. Sudah. Ayo. Saya jawab dulu dari awal ya, dari awal dulu. Jadi Gus Wapi, Mulai sedih dia, guys. ketika Yesus berkata, kamu tidak mendengar suaranya, apakah itu berbicara bahwa suara Bapa bisa didengar atau tidak? Tidak. Contoh. Ya, kamu tidak makan durian. Itu tanding bukan dulu. tentang apakah Di durian match-nya. itu bisa dimakan atau tidak. Ini Match-nya bagaimana sih? Waktu saya ya, gini. Ya. Inilah saya bilang, saya sangat kecewa karena saya belum pernah menemukan ada orang Islam yang cerdas, belum pernah ada. Di situ bunyinya bukan tentang suara Bapa di surga itu bisa didengar atau tidak bisa didengar. Ini bukan tentang ability, bukan tentang apakah bisa didengar. Tetapi Yesus berkata bahwa kamu tidak pernah mendengar suaranya. Sama seperti begini Gus Wapi. Apakah kamu pernah makan kelengkeng? Kamu nggak pernah makan kelengkeng. Itu bukan tentang kelengkeng itu bisa dimakan atau tidak. Gimana Gus Wapi ini mahamin yang sederhana gitu aja nggak bisa. Aduh, gak ada datanya. Ketika saya bilang sama kamu Gus Wapi, kamu Nggak tidak ada pernah makan data. kelengkeng. Apakah itu tentang bahwa kelengkeng itu tidak bisa dimakan? Sama Aduh, seperti jawaban apa ketika ini? Yesus berkata, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Itu bukan Aduh. tentang apakah suara Bapa di surga itu tidak bisa didengar. Bisa datanya didengar, kata mana? siapa nggak bisa didengar? Ya, datanya. Bisa mana? didengar. Buktinya ketika Datanya Yesus mana? dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu didengar. Ya, datanya gimana mana? Gus Wapi? Mana datanya ini? Baik. Lo baca, makanya baca. Nih, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-8. Oh, kok minta-minta data? Saya ini bukan debat sama orang yang nggak pernah pegang Quran. Aduh, masa Anda tidak tahu ditunjukkan lagi datanya? Gini, Quran surat Yusuf ayat yang ke-8. Oh, mereka mau datanya. Memang mereka ini harus dibuang-buang waktunya. Saya ini nggak suka buang-buang waktu. Nih, lihat nih. Lihat nih. Ini surat Yusuf ayat yang ke-8. Perhatikan nih. Di dalam terjemahannya dikatakan begini. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya dalam kurung Bunyamin. Dari mana Bunyamin ini dapat? Pastilah dari ngintip dari Bible. Coba. Seluruh orang Islam, ilmu nahu sorob, balagoh, mantek, ilmu kanuragan, kadikjayaan apa ini dapat dari sini Bunyamin? Coba. Ilmu rawe rontek, ilmu ngerogo sukmo apa ini bisa dapat ini Bunyamin dari sini? Coba jawab dari mana? Jawabannya dari nyolong dari Bible. Sudah pasti karena Bible jelas sekali adik Yusuf itu namanya Benyamin. Nah, kenapa Benyamin? Tadinya itu Ben-Oni, lalu diganti Benyamin. Ini jadi Bunyamin. Apa ini Bun? Tanpa makna. Contoh nama orang Jawa. Ya, nama orang Jawa itu misalnya siapa? Jaka. Ya kan? Atau Perjaka. Kalau Perjaka diganti jadi Perjuki apa? Apa Perjuki? Perjuki itu apa? Kalau Perjaka ada artinya, kalau Perjuki tidak ada artinya. Nah ini, kalau Benyamin atau Binyamin itu ada artinya. Kalau Bunyamin, enjiplak tapi melintir-melintir jadi artinya kagak ada. Nah ini, bukan hanya 1 2 teman-teman. Kalau 1 kalian masih bisa ngeles. Masih banyak lagi data-data. Misalnya Ibrahim dalam Quran. Ya kan? Apa arti Ibrahim? Kagak ada. Yang ada itu Abraham. Abraham artinya bapak segala bangsa. Artinya Abraham. Tadinya namanya Abram, dirubah jadi Abraham. Nah, siapa nama istri Abraham? Di dalam Bible jelas ada Sarah, ada Hagar, ada Ketura.
Di dalam Al-Quran tidak ada, tapi ada Hajar, ada Siti Hajar, Siti Sarah. Dari mana? Nyolong Bible lagi. Jujur-jujur aja lah Gus Wapila, nggak usahlah kita tutup-tutupi apa sih. Mari, sudah waktunya kita itu melepaskan segala dogma-dogma yang kadang-kadang oleh para ulama. Ya, nggak usah kita percaya gitu. Intinya fakta sejarahnya atau fakta real ilmiahnya bahwa istri Abraham bernama Sarah. Kemudian dia punya 2 istri, yang dari Sarah melahirkan Ishak, yang dari Hajar melahirkan Ismail. Itu ada di Bible, nggak ada di Quran. Dari mana itu ada di Quran? Coba di Quran mana? Istri Ibrahim itu ada 2. Namanya Sarah, namanya Hagar. Yang dari Hagar melahirkan Ismail. Kagak ada. Makanya saya bilang, bukan menyempurnakan, tapi menyempurnakan. Bukan sempurna, tetapi sempurna. Berat saudara-saudara. Silakan. Tunggu. Memerah wajah Gus Wapi. Memerah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata seperti tadi ya yang dijelaskan oleh Mas Edis, teman-teman. Saya ketika menjawab kata Mas Edis, tidak butuh kepada data. Ngapain saya harus nunjukin data? Saya itu sedang berdiskusi. Kalau diskusi sama saya, itu Al-Quran harus sudah dibaca semua. Pret. Dia itu sedang ngeles, gak ingin menunjukkan data. Gitu, saudara. Ini kan diskusi ilmiah. Dan kita tidak membatasi waktu loh. Andai kan tidak bisa dijawab di sesi pertama, nanti bisa dijawab di sesi kedua. 5 menit saya saja menyebutkan data 5 menit bisa dengan menjawab pertanyaan Mas Edis, saudara. Kan keren. Islam itu keren. Data dulu ngomong. Apa gunanya data itu? Agar orang-orang tahu ya bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan asumsi dari pikiran kita. Mana jawabannya ini saudara-saudara? Binyamin datang dari mana? Kewanasan Mas Edis, guys, kewanasan dia. Nah, dia pertanyaan Yusuf sudah saya jawab. Pakai kitab para ulama. Saya tidak menggunakan kitab orang lain, kitab para ulama. Ulama nyolong dari mana? Nah, kemudian ya, yang kedua, pertanyaan Musa, saya jawab dengan ilmu nahwu shorof karena yang ditanyakan gramatikal Arabnya. Ulama nyolong dari mana nih? Tidak butuh saya kitab lain. Nah, ini kan dipotong-potong, guys. Dipotong-potong, guys. Ya, ini ulama dapat Bunyamin gak dijawab. Edis panas, guys, karena gak ada data dari tadi. Mas Edis gak ada data sama sekali dari tadi, sehingga dia itu pusing. Ulama dapat Bunyamin gak disentuh. Panik ini ya. Kalau cuma masalah Binyamin, pertanyaannya nomor 3 ini ya. Pertanyaan nomor 3, Binyamin. Ini, saya itu setiap menjawab pertanyaan Mas Edis, pakai data dulu baru bernarasi. Bedakan antara Islam dengan Kristen, saudara ya. Contoh, ini pertama. Ini bedakan antara Islam dengan Kristen. Kalau Kristen, kalau perwakilannya Mas Edis, ngomong aja ada data framing. Bisanya cuma framing dia itu. Ini ya. Imam Al-Mawardi di dalam kitab An-Nukat wal Uyun tentang sejarah, ya, sejarah penafsiran surah Yusuf ayat ke-8. Ya, siapakah Bunyamin ini ya? Qauluhu azza wa jal, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ketika saudara-saudara Yusuf mengatakan ya bahwa sungguh Yusuf wa akhuhu dan saudaranya ahabbu lebih dicintai ila abina oleh ayah kami minna daripada kita. Wow, keren kalau Islam, guys, bisa dimaknai satu persatu Arabnya. Edis pakai Ibrani Yunani mustahil, saudara. Bisa Bunyamin dapat dari mana? Waduh, kepanasan dia, mulai motong-motong, guys. Sudah gak sehat ini ya. Diskusinya sudah gak sehat, dia sudah mulai motong-motong ini, guys. Bunyamin dapat dari mana? Lafal akhuhu, saudara dari Yusuf itu bukan Bunyamin, tapi Binyamin. Semua nafsir para ulama, Binyamin wahuma akhwani li abin wa ummin.
Dan keduanya adalah saudara syakik sekandung ayah dan ibu. Tidak butuh kitab orang lain saya untuk menjelaskan. Apa butuh kitab lain? Oke. Dapat dari mana Ini itu? ya. Wa kana Yaqub, ini ya. Wa kana Yaqub qad kalifa bihima li mauti ummihima wa zada fil mura'at lahuma. Jadi semakin menambah dijaga oleh Nabi Yakub ketika ibu mereka sudah wafat yang bernama Rahel. Datanya di mana? Di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi disebutkan, ini ya. Nih, falamma tuwfiyat Lia tazawwaja Yaqub ukhtaha. Ketika Lia sudah wafat, Yakub menikahi saudaranya. Siapa? Rahil. Rahil ini fawaladat lahu Binyamin wa Yusuf. Memperanakkan Binyamin dan Yusuf. Nah, jelas datanya. Gak nyolong dari kitab orang Yahudi, saudara. Gak perlu nyolong dari kitab orang Yahudi kalau Islam. Islam itu cukup Al-Quran, perkataan para ulama, hadis dari Nabi sudah cukup. Tidak perlu ditempelkan kitab sucinya dengan kitab orang Yahudi. Tidak butuh nubuatan Tuhannya, butuh kitabnya orang Yahudi. Gak butuh Al-Quran itu penjelasan dari orang Yahudi. Tidak butuh. Sampai kitabnya dicolong, sampai lafal Fir'aun tadi tidak dijawab-jawab sama Mas Edis pakai data. Lafal Fir'aun saja itu nyolong. Bayangkan, satu kitab nyolong dari orang Yahudi. Hai, Gus Wafi juga tidak nangkap-nangkap. Baik. Aduh, kita akan menjawab ya. Sebentar, saya tampilkan dulu background kita, saudara-saudara ya. Mas Edis akan menjawab pertanyaan saya? Mustahil. Baik, baik. Kita jaga. Nah, ini dia. Oke, baik. Baik, teman-teman ya, seperti saya bilang ya. Mengapa orang Islam begitu lugunya? Seperti seorang gadis desa yang pergi ke kota yang tidak tahu apa-apa. Disuruh masuk ke sini masuk, disuruh ke sana ikut. Gus Wafi, tadi Anda membuka kitab tafsir Fathur Razi, kitab imam ini, imam itu. Saya tanya sekarang, dari mana itu dapat info bahwa ini bernama Rahel, ibunya bernama Benyamin? Dapat info dari mana? Oh, mereka sudah jadi nabi, saudara-saudara. Begitu lugunya kalian bahwa data itu dicolong dari Bible. Saya tanya, tadi Anda membuka kitab tafsir, apa namanya? Fathur Razi atau apa tadi namanya? Siapa satu lagi? Kitab imam ini. Namanya bukan Bunyamin tapi Binyamin. Nih, lihat nih. Lihat, di sini apakah tertulis Binyamin atau Bunyamin? Lihat nih. Tertulis Bunyamin. Sebentar, sabar, jangan panik. Lihat nih. Perhatikan. Apa ini saudara-saudara? Waduh, terjemahan, guys. Bunyamin atau Binyamin? Terjemahan, aduh. Bunyamin atau Binyamin ini? Data kredibel pakai terjemahan lawannya. Bunyamin. Aduh. Ini dari website Islam nih. Dari website Islam nih. Nih, saya balikan ke belakang nih. Aduh, nih loh. aja pakai terjemahan. Dari website Islam nih loh. Web. Nih, tafsir web. Ini tafsir web, ketik sendiri di sini. Yes, ternyata pakai terjemahan. Waktu saya Gus Wafi. Sabar. Lihat nih. Bunyamin. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang begini. Kalau dia bilang tadi Binyamin, sebenarnya intinya bukan masalah Bunyamin atau Binyamin. Gini loh, di dalam tafsir itu Gus Wafi, mereka dapat dari mana sih? Saya tanya. Bisa saja Anda bilang begini begitu segala macam dari kitab ini. Sumber kitab itu dari mana? Coba saya tanya. Ulama, kitab ini, imam ini, imam itu. Saya tanya, mereka dapat dari mana? Saudara. Ayo Gus Wafi, tolong dijawab itu. Saya kira dari mana Fathur Razi, dari mana imam ini, imam itu, Imam Nawawi, Imam Nawawi, sampai Maliki, Hambali, segala macam, dari mana dapat Benyamin? Jawab, dari mana? Sudah dipastikan dari Bible. Karena tidak ada buku lain di bawah kolong langit ini yang menceritakan tentang Yusuf. Adiknya namanya Benyamin. Tadinya namanya Ben-Oni, dirubah. Karena setelah melahirkan
Benoni itu ibunya meninggal, yaitu Rahel. Tadi kamu ceritakan, namanya Rahel. Sudah semakin saya baca, semakin saya tahu kitab tafsirnya nyolong dari Bible. Coba, dari mana? Apakah dia dapat wahyu? Oh, mereka dapat wahyu, saudara-saudara, saya lupa. Karena nabinya orang Islam masih banyak selain Muhammad. Ada Nabi Ibnu Katsir, ayo siapa lagi? Ada Nabi Fatur Rozi yang tahu bahwa saudara Yusuf namanya Bunyamin. Iya, jadi saya bilang bahwa ada orang yang lebih tahu daripada Allah. Namanya siapa tadi? Kitab Al-Imam Fatur Rozi. Berat. Udahlah Gus Wapi, gini aja. Kita pakai kajian ilmiah. Coba. Apakah mereka Dari tadi kamu mana mereka datanya pergi ke itu? Gua Hira? Coba saya tanya, kitab tafsir yang Anda buka? Kamu mana dari tadi jawaban saya? Kitab tafsir yang Anda buka tadi? Nama Pertanyaan kitab saya, siapa? datanya Kitab mana tafsir di- Fatur Rozi? Betul? Mana datanya pertanyaan saya di... Sekarang saya tanya. Jangan Apakah menunjukkan waktu pertanyaan saya baru dulu, ini, saudara. Fatur Rozi dapat dari mana? Aduh, Berat, saudara. Bilang saja Berat, saudara. bahwa informasi-informasi dalam kitab tafsir itu berasal dari Bible. Makanya saya bilang lagu Swapi sudahlah, ya. Jadi kalian ini ingin menyamakan diri dengan Bible. Makanya kalian butuh Bible. Bahkan sampai ngemis-ngemis nandar bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Bible. Tapi sayang, masa nubuat berupa tompel? Kan tanda kenabian berupa tai lalat, ya kan? Yang kemerah-merahan, hitam kemerah-merahan, berbulu. Bukankah itu tompel? Masa tanda kenabian berupa tompel? Aduh, berat saudara-saudara. Baik, kita tanggapi ya. Baik, kita tanggapi. Oke. Jadi pertama-tama tadi Gus Wapi tidak menjawab ya. Semua pertanyaan saya sudah tidak dijawab karena Gus Wapi Waduh, sudah tahu bahwa semua kitab-kitab tafsir itu muaranya nyolong. Nyolong. Coba, dari mana tadi kitab-kitab tafsir tahu nama adiknya Yusuf itu Binyamin? Tahu dari mana? Apakah dia bertapa juga di Gua Hira? Jawabannya semua orang yang dapat berpikir secara ilmiah tahu. Jawabannya dari Bible. Dari mana Pertanyaan saya, jangan para lupa, Lis. mufasir tahu bahwa istri Ibrahim ada dua. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Yang Hajar melahirkan Ismail. Kemudian yang Sarah melahirkan Ishak. Dari mana taunya? Apakah Pertanyaan saya, tafsir Dis. itu bertapa di Gua Hira jadi nabi? Pertanyaan saya, Dis. Oh, jawabannya dari nyolong Bible. Tetapi karena orang Islam begitu lugunya, orang ini kan takut mereka sama ulama. Bahkan Gus Wapi ada videonya dia ngomong. Ulama itu ya. Saya sayang nggak siapin videonya. Itu surganya. Kalau mau ke sana butuh waktu 500 tahun. Sebentar. Makanya begini. Jadi orang Islam itu, teman-teman, mereka itu sudah didoktrin sedemikian rupa. Mereka takut setengah mati sama ulamanya. Jadi kalau ulamanya bohong, mereka tidak tahu. Sekarang saya tanya, dari mana ulama-ulama itu tahu? Coba, dari mana mereka tahu? Pasti dari nyolong Bible. Sudahlah Gus Wapi, jujur aja lah. Dari sanad dari mana? Sanad dari Hongkong. Nah, sekarang begini, ya kan? Jadi kalau bicara sama orang Islam ini, mereka itu pemahaman kata aja mereka nggak tahu. Apa sih Taurat itu? Orang Islam kalau ditanya Taurat apa, mereka bilang Taurat itu kitab. Bahlul. Taurat itu adalah kata yang dijadikan bahasa Arab, yang bahkan Muhammad sendiri nggak tahu apa itu Taurat. Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani. Apa bahasa Ibraninya Taurat? Torah. Apa arti Torah? Torah itu sebenarnya bukan buku. Torah itu artinya secara kata artinya hukum, pengajaran. Loh, gimana? Kalau Torah Musa
atau kitab Taurat Musa itu merujuk kepada kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Ulangan itu. Nah, sekarang begini. Sekarang apakah orang Islam tahu apa itu Taurat? Nggak tahu, disangkanya justru ya. Al-Quran mengambil kosakata dari luar bahasa Arab. Contoh kosakata yang diambil. Taurat. Coba tanya orang Islam, apa mereka tahu Taurat? Nggak tahu dari mana akar katanya Taurat itu apa. Orang itu bahasa Ibrani. Kemudian Injil. Coba tanya orang Islam, tahu nggak Injil itu apa? Pusing palanya. Injil itu kata yang diarabkan, berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata, eu dan angelion, artinya kabar baik atau berita sukacita. Jadi misalnya begini. Oh, Gus Wapi, Anda dapat uang nih. Itu sebenarnya kabar sukacita itu secara kaidah bahasa itu kabar baik, dan kabar baik itu kalau diterjemahkan itu Injil. Tapi itu makna secara etimologi. Tapi ada juga makna terminologi. Nah, kata Injil itu merujuk kepada sebuah kabar gembira tentang datangnya Yesus. Makanya Injil Matius itu, inilah awal mula Injil, permulaan Injil. Kepermulaan kabar baik. Nah, orang Islam ngambil kata-kata tapi tidak tahu artinya. Seperti kita orang emak-emak tahu kan? Saya lagi OTW katanya. Apa OTW? Nggak tahu OTW. OTW itu kan kependekan dari on the way. Ya kan? On the way, lagi di perjalanan. Tapi karena emak-emak ya asal jiplak-jiplak aja. Saya mau OTW katanya. Jadi begitu, Al-Quran mengambil bahasa-bahasa lain di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai kata-kata yang berasal dari bahasa ajam, ya kan? Bahasa asing. Ada dalam Al-Quran bahasa-bahasa asing yang orang Arab sendiri nggak tahu apa artinya. Jadi kitab Taurat kamu itu bukan merujuk kepada Musa, pengajaran maksudnya. Aduh, Gus Wapi. Baik ya, 2 menit setengah dari saya, nanti 2 menit setengah dari Gus Wapi. Ya, jadi teman-teman ya, seperti saya bilang, walaupun tidak ada muslim yang belum saya temukan ada yang cerdas, ya saya masih berharap semoga suatu saat saya bertemu. Jadi Gus Wapi ya, teman-teman muslim, pertama-tama saya memberikan saran kepada kalian. Janganlah kalian itu mau dibodoh-bodohi oleh ulama. Kalau ulama bilang bahwasanya nama adik Yusuf itu namanya Benyamin, tanya ulama dapat dari mana Pak Ustadz? Oh, informasinya dari mana? Dari Gua Hira. Dari Bible. Udahlah jujur aja Gus Wapi, dari Bible. Masa ujuk-ujuk ulama tahu dari mana? Iya, saya tahu Gus Wapi merujuk kepada kitab ulama, merujuk kita kepada tafsir. Cuman mereka itu dapatnya dari mana? Seperti tadi bilang, Farozi hidup abad keberapa? Muhammad saja tidak tahu, masa mereka jadi tahu? Gitu loh Gus Wapi. Nah itu poin pentingnya. Nah kemudian tadi Gus Wapi tahu nggak apa sih bedanya etimologi dengan terminologi? Nanti nggak tahu lagi gimana. Makna etimologi itu makna kata. Contoh, kitab. Apa kitab itu? Kan apa aja, majalah Bobo juga kitab. Kitab masak-masak juga kitab. Itu makna etimologi. Tapi kalau makna terminologi, kita lagi ngomongin agama, mungkin kitab itu merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Bible. Begitu. Taurat juga begitu. Bahasa aslinya itu Torah. Artinya pengajaran secara makna etimologi. Kalau makna terminologinya itu merujuk kepada kitab Musa. Aduh, kayak begini juga nggak tahu. Makanya saya bilang teman-teman pondok pesantren, kalau sekolahin murid tolonglah dinaikkanlah kurikulum pondok pesantren lah yang modern sedikit, jangan kayak begini. Yang ada kasus terus, dimasukin anaknya ke pondok pesantren, malah kasus, dihamilin oleh ustadznya. Udahlah, berhenti aja lah sekolah di pondok pesantren dah. Sekolahnya ke sekolah negeri aja dah atau swasta, lebih jelas.
Tidak dikungkung-kungkung. Aduh, ujung juga Wapi nih. Jebolan pondok pesantren syulit saudara-saudara. Silakan, Gus Wapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan bawa-bawa pondok pesantren lah. Ini semakin tidak ilmiah ini. Wah, marah dia saudara. Karena kalau kita bahas oknum Mas Edis ya, kita kalau bahas oknum, Anda akan mati kutu loh Mas Edis. Marah. Ini ya, kita kalau bahas oknum, ini ya, kabar terbaru ini ya. Kasus dugaan pencabulan 4 anak oleh pendeta di Blitar dilaporkan ke Bareskrim Polri. Nah, bukan ustadz ya, pendeta. Pendeta Mas Edis, ini kabarnya baru loh, baru kemarin loh. Nah, jadi kabar-kabar seperti ini banyak Mas Edis. Kalian. Kabar pencabulan oleh pendeta itu banyak sekali. Jadi kamu kalau bawa pesantren akhirnya kamu kan begini. Nah, ini ya. Nih kalau sampean bawa pesantren ya, saya pakai berdata Mas Edis. Ini ya, kabar terbaru lagi ya. Kabar terbaru lagi. Apa ini? Terbukti cabuli 9 anak. Calon pendeta di Alor divonis hukuman mati. Waduh. Dicabuli lagi Mas Edis. Bayangkan, ini kabar terbaru loh, kompas.com ini. Di Indonesia kejadiannya. Kan seperti itu. Jadi jangan mau, kalau sampean mengatakan, jangan mau dibodoh-bodohi oleh para ulama. Maka saya katakan, jangan mau dibodoh-bodohi oleh para bapak pendeta. Yang sebenarnya kata Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus mengatakan keselamatan dari bangsa pengikutku. Enggak. Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Kristen. Tidak. Kata Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lo jadi orang Yahudi saja. Jangan jadi orang Kristen. Dar, selamat datang di kebenaran saudara. Jangan mau dibodohi karena tanpa kitab orang Yahudi, Yesus gak akan pernah jadi Tuhan. Tanpa kitab Yahudi yang menceritakan Daud, Yesus gak akan menjadi anak dari Ibu Maria karena Maria keturunan dari Daud, dari istri poligaminya Daud. Maka jangan mau dibodoh-bodohi oleh para gereja yang hanya 1 minggu sekali masuknya, itu pun ayat yang dibaca dipilih-pilih. Tidak seperti umat Islam. Umat Islam di pesantren yang dikaji tafsirnya ayat sampai hatam semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nggak gitu jawaban saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis ini dia pasti curhat di komalnya nih. Hehehe. Biasanya kan curhat. Orangnya. Gimana? Oke. Sudah? Jadi gini saja saran saya Gus Wapi, perbedaan kita cuma satu. Kalau saya sudah meneliti Quran dan Bible, kalau Gus Wapi baru meneliti Quran doang. Makanya belum tahu kalau isinya jiplak dari Bible. Oke Gus Wapi, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Terima kasih Gus Wapi, sampai jumpa. Ya, begitu teman-teman. Ya teman-teman sekalian, sebentar lagi saya akan ke gereja. Sudah waktunya berangkat ke gereja nih teman-teman ya. Itulah tadi diskusi dengan Gus Wapi ya. Ya seperti itulah ya. Apa yang dibahas, dijawab apa, ditanya ahli tafsir tahu dari mana, dia mutar ke sana kemari saudara-saudara ya.